Hari ini kita masuk ke TKP atau tes karakteristik pribadi. Ada juga bilang tes kepribadian, ya itulah. Dan ada beberapa item, ada 15 kurang ya, terkait dengan TKP. Supaya Anda paham terlebih dulu materinya, maka kita akan menjelaskan dulu yang dimaksud dengan TKP itu apa. Nah, tujuannya adalah tujuannya adalah untuk mengetahui potensi diri. Dan bisa dikatakan bahwa ini adalah ujian psikologi, psikotes. Walaupun tidak 100% benar bahwa ini adalah ujian psikotes. Yang pasti ini untuk mengetahui potensi diri masing-masing. Apakah memang diri ini layak untuk diperlukan oleh institusi sebesar pegawai negeri atau memang tidak. Jadi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana potensi diri kita. Selanjutnya, ada yang namanya, yang pertama, itu dari item TKP adalah integritas diri. Seseorang diukur apakah dia berintegritas atau tidak, ini terlihat dari hasil tes yang kita dapatkan. Untuk diketahui semuanya bahwa tes ini untuk mendapatkan nilai tertinggi, jadi akan diambil dari siapa orang yang memiliki nilai tertinggi, maka akan dilakukan tes pada atau dilakukan tes yang dilakukan pada ujian SKD CPNS. Integritas itu apa? Nah, yang terkait dengan integritas, kata kuncinya adalah totalitas pada pekerjaan. Jadi ini benar-benar dia melakukan hal yang terbaik untuk pekerjaannya, melakukan hal yang terbaik untuk apa yang menjadi target dari organisasi. Ya, ini totalitas, tujuan organisasi, goalnya itu ya. Kemudian ada juga nilai kebaikan, ketulusan untuk menjadi yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi. Itu kemudian selanjutnya ada juga keberanian mengambil resiko, apapun resikonya ditanggulangi atau diatasi. Inilah yang dimaksud dengan integritas. Kemudian ada juga yang kedua adalah semangat berprestasi. Ya, semangat berprestasi itu apa? Semangat berprestasi adalah motivasi, kekuatan tekad, ya, motivasi dari seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Motivasi untuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini sangat penting, kalau seorang yang memiliki tekad kuat itu, maka dia akan menjadi lebih baik. Maka untuk memilih jawaban semangat berprestasi ini, maka Anda harus memilih menunjukkan sebuah usaha yang menjadi yang terbaik atau nomor satu. Jadi kalau di sini semangat berprestasi ini ditujukan oleh orang-orang yang memiliki keinginan kuat menjadi yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita biasa-biasa aja, tapi kalau di ujian itu jangan memilih yang biasa-biasa saja, tetapi milih yang terbaik, yang terbaik. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kreativitas kerja. Jadi ada integritas, semangat berprestasi, kemudian kreativitas kerja. Ini dilakukan untuk mengukur daya cipta kreativitas, jadi mengukur daya cipta seseorang, ya, mengukur daya cipta seseorang terkait dengan pekerjaannya. Dan yang harus dipilih adalah pilih jawaban yang menunjukkan kreativitas. Ya, jadi Anda memilih jawaban yang menunjukkan kreativitas. Kemudian selanjutnya, silakan bagi yang belum tahu ini alamat website saya, kemudian
silakan dicek, banyak materi di sini. Kemudian Instagramnya dan TikTok. Silakan semuanya di follow ya. Selanjutnya adalah kemampuan berinovasi. Kemampuan berinovasi itu seperti apa? Adalah erat dengan kreativitas, dia mau berinovasi dan berpikir beda dari segalanya, dan yang harus dipilih adalah yang menunjukkan adanya inovasi, ya, yang menunjukkan adanya inovasi. Selanjutnya adalah orientasi pada pelayanan. Orientasi pada pelayanan itu yang dimaksud adalah bahwa mengetahui sikap, pikiran, dan kecenderungan dalam pekerjaan, bahwa dia harus selalu berfokus kepada apa yang menjadi pekerjaan dia. Kemudian, apa yang harus dipilih atau yang mana jawaban yang harus dipilih? Ya, pilihlah jawaban yang menunjukkan kebiasaan tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk hal yang positif dan produktif. Kemudian selanjutnya, orientasi pada orang lain, ya, pada orientasi pada orang lain. Ini menunjukkan atau soal seperti ini untuk mengetahui pandangan, perhatian, kecenderungan, sikap bertoleransi untuk menerima dan saling membantu. Jadi ada soal ya untuk membantu orang lain. Pilih jawaban yang menunjukkan kepedulian, kekompakan dalam tim. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa kunci. Kemudian selanjutnya kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi maka adalah digunakan untuk mengukur kedewasaan, kemampuan menyesuaikan di lingkungan baru. Kemudian pilih jawabannya seperti apa? Pilih jawaban yang menyukai perubahan, suasana, rekan, ya, peraturan baru. Ya. Suasananya, rekan, dan peraturan baru. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu apa? Adalah mengukur tentang kedewasaan dalam mengendalikan diri dalam situasi yang tidak disukai. Itu poinnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pilih jawaban yang menunjukkan sifat dewasa, matang, tenang, tidak mudah terprovokasi, dan lain sebagainya. Itu adalah pengendalian diri. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan bekerja mandiri. Ini apa yang diukurnya atau apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak tergantung pada orang lain, ya, tidak tergantung pada orang lain. Dan caranya adalah pilih yang menunjukkan mampu mengerjakan tugas secara mandiri, percaya diri, dan pertimbangan matang. Ya, percaya diri dan pertimbangan matang. Yang selanjutnya bekerja tuntas bersama, ya, bekerja tuntas dan bekerja sama. Ini menunjukkan bahwa untuk menilai keefektifan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, berarti apa yang harus dipilih? Yang dipilih adalah bagaimana menunjukkan soal-soal atau jawaban yang menunjukkan seseorang itu mampu bekerja dalam kelompok, ya, mampu bekerja dalam kelompok. Nah, ini pilih menunjukkan efektivitas, tegas, tangkap, cekatan, memiliki toleransi, menghargai orang lain. Itu yang dipilih. Kemudian selanjutnya, kemauan belajar. Kemauan belajar merupakan keinginan atau niatan untuk terus belajar dan berkembang. Maksudnya bagaimana ya? Kalau misalnya di soal Anda disuruh untuk mengikuti pembelajaran ataupun perkuliahan ke luar negeri. Walaupun secara kita pasti kita minta diskusi dulu dong dalam kondisi normal, kita diskusi dalam kasus dunia nyata, kita diskusi dengan keluarga, dengan siapa. Ya. Tapi kalau di ujian, itu tidak ada istilah diskusi. Yang ada di ujian adalah Anda harus langsung mengiyakan. Termasuk juga pada saat Anda disuruh oleh pimpinan, Anda tidak ada urusan untuk tidak
mengiyakan. Anda harus mengiyakan apapun, ya, apapun itu, ya. Tentunya yang harus sesuai dengan aturan dan ketentuan, ya. Itu seperti itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, pilih jawaban yang seperti apa? Pilih jawaban yang terkait dengan mau belajar. Mau belajar itu ya. Itu yang harus dipilih adalah pilih jawaban yang menunjukkan mau belajar. Itu. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ada lagi nggak? Terakhir ini mengkoordinasi orang lain. Apa yang dimaksud dengan mengkoordinasi orang lain adalah memiliki sikap kepemimpinan, kemudian eh, pilih jawaban yang mengarah pada kemampuan mengorganisasi orang lain dalam menangani kasus yang muncul. Jadi pilih yang memiliki kemampuan dalam menangani atau masalah. Sebentar lagi kita mulai. Silakan Bapak Ibu, nomor pertama tulis, cara menulisnya adalah A, misalnya eh, A, nomor satu misalnya A, jadi ada tulisan satunya dan ada pilihan jawaban Anda apa, begitu ya. Silakan teman-teman yang sudah siap menjawab, ya sudah siap menjawab. Sudah mendapatkan wangsit, wangsit pawang sulit ini ada juga, ya. Yang pertama silakan. Nah di sini ketika saya mengalami kegagalan dan meminta maaf akan kesalahan yang saya lakukan pada kepala kantor saya. Nah ini kesalahan pada kepala kantor ya. Oke, kesalahan pada kantor. Kira-kira apa jawaban Anda? Ya, apa jawaban Anda kira-kira? Bentar, saya masih nutup-nutup yang lainnya nih. Ya, tutup nih. Silakan jawaban Anda. Mari kita jawab nomor satu. Jika mengalami kegagalan dalam minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan pada kepala kantor saya, ini kan judulnya kegagalan minta maaf nih. Kegagalan minta maaf. Jadi artinya sudah ada upaya lagi ya. Sudah ada upaya lagi untuk, artinya sudah ada upaya untuk minta maaf pada orang tersebut. Ya. Kemudian tetapi gagal. Apakah berusaha minta maaf lagi sampai dimaafkan? Kemudian bimbang apakah meminta maaf begitu perlu? Tidak berani meminta maaf lagi, berusaha minta maaf lagi, harap dimaafkan, meminta bantuan orang lain untuk jadi penengah. Kira-kira jawabannya apa? Karena ini sifatnya, saya tidak tahu ya di kasus soal ini apakah memang urusan kerja atau personal, tapi kalau di sini dijelaskan kegagalan, saya mengalami kegagalan dalam minta maaf. Kalau jawabannya adalah seperti ini atau soalnya seperti ini, satu lagi, kalau Anda sudah melakukan sesuatu, maka sudah sekali saja, tidak usah berkali-kali. Ya, tidak usah aturannya seperti itu ya. Tidak usah berkali-kali. Ya sudah, Anda sudah melakukannya, tapi tidak usah. Jadi jawabannya adalah B. Itu lebih cenderung karena itu tidak apa kalau tidak merendahkan diri sendiri, ya, artinya. Jadi sudah, itu aturannya seperti itu. Jadi kalau itu aturan di
lapangan tuh ya, aturan di ujian seperti itu. Tapi kan di kenyataan itu bebas. Tapi kalau di aturan, kalau sudah sekali sudah melakukannya sudah. Ya. Kemudian yang kedua, jadi jawabannya adalah B. Yang kedua, silakan. Saat saya sedang sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman saya yang sedang dirawat di rumah sakit, maka saya akan sedang sibuk loh ya. Saya sedang sibuk. Ya. Oh, tidak sedang sibuk ya, tidak sedang sibuk. Maka tadi orientasi pada pelayanan bahwa pelayanan harus menjadi yang utama, maka dengan kata lain, maka Anda harus segera menyanggupi untuk menggantikannya. Ini ideal banget ya, betul. Ini kita mencari yang paling ideal untuk kepentingan CPNS atau kepentingan PNS, kepentingan negara kita. Itu ini yang dicari yang memang yang dicari yang paling ideal. Terus kalau misalnya bohong, kan nggak gitu saya. Kalau ya cari teman lain aja, boleh dalam lingkungan dunia nyata, tapi kalau di ujian Anda tidak boleh seperti itu. Kalau gitu coach bohong, bukan dari bohong, tetapi kita mengatakan bahwa ini yang diharapkan. Karena yang diharapkan itu tadi ada 15 nilai yang sudah saya jelaskan tadi bahwa orang itu harus berorientasi kepada pelayanan. Maka kalau di rumah sakit ataupun dimanapun di kantor Anda ada yang mengalami perhalangan, maka orang pimpinan itu akan menilai, oh ini yang kita harapkan, ini orang yang mau berjibaku untuk kepentingan organisasi. Itu yang penting. Kemudian yang C, yang tiga, nomor tiga. Jadi jawabannya adalah B. Silakan nomor tiga, sudah saya berikan contoh. Nomor tiga, silakan tulis jawaban Anda apa. Saya nunggu ya jawaban Anda. Jangan sampai nanti saya sendiri yang jawab. Saya nggak lihat jawaban Anda apa. Silakan ketik di apa di chat, kolom chat. Silakan ketik jawaban Anda apa ya. Supaya saya tidak mau cek sendirian. Tidak mau sendirian. Silakan teman-teman, jawabannya apa? Ya, kita sambil diskusi. Kenapa alasan seperti itu ya? Sambil diskusi. Silakan. Oh ya, satu orang sudah jawab. Yang lainnya nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa salah. Jawabannya di sini 3A, katanya 3A. Ayo yang lainnya. Yang lainnya ada jawabannya yang bertiga. Tiga jawabannya apa, teman-teman? Ada lagi satu orang yang mau jawab. Ayo, supaya rame grup. Jadi kan kita bisa diskusi. Kalau ada program baru kita bisa diskusi. Nomor tiga jawabannya adalah malah ada yang ngobrol. Nomor tiga jawabannya adalah coba lihat, kita perhatikan. Bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus jawabannya mengikuti perintah arahan secara loyal penuh kepatuhan. Nah, kemudian melakukan pekerjaan dengan terbaik dengan kinerja tinggi, mengembangkan hal yang baru belum pernah diciptakan sebelumnya, menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pimpinan. Kira-kira yang mana nih? Ya, semuanya benar ya? Ya memang semuanya benar, tidak ada yang salah di jawaban ini. Tetapi coba perhatikan apa yang paling kalau Anda Anda jadi bos nih, jadi bos. Apa yang kira-kira Anda lakukan? Ada 5 orang nih, ada 5 orang, satu, dua, tiga, empat, lima orang. Kalau Anda jadi bos, kira-kira Anda milih yang orang yang mana? Yo, kita pakai idenya seperti itu sekarang. Kita pakai helikopter view, jadi Anda lihat seperti seakan-akan Anda menjadi mencari orang yang cocok untuk organisasi Anda. Ini Anda misalnya ya. Nah, Anda mencari dari 5 orang ini, siapa yang kira-kira Anda pilih?
Ya, apakah orang yang mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan? Wah, apapun yang diperintah dilaksanakan. Wah, bila perlu menjilat. Nah, seperti itu. Bahwa pekerjaan yang terbaik, standar yang tinggi atau standar yang sudah ditentukan, target yang sudah ditentukan, itu juga harus jadi dikritisi oleh Anda. Mengembangkan hal yang baru yang belum pernah diciptakan, apakah memang tugas itu tugas Anda? Ya. Kemudian menciptakan hubungan baik dengan setiap orang dan rekan kerja, apakah hanya itu bersikap baik? Ya, ya cuman hehehe gitu, atau bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Biasanya di awal sebuah kegiatan di awal tahun ada target minimal yang harus dilakukan dan sudah ditandatangan di para pimpinan. Maka jawaban yang baik adalah yang terbaik. Bukan jawaban yang yang A itu mati, mau pasal, mau pimpinan salah tuh benar, ya kita ikutin kalau seperti yang A. Kalau yang kita ikutin bekerja sesuai dengan ketetapan. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, ya sudah, ngapain itu diikuti. Nah, contoh misalnya SOP. SOP itu atau Standard Operational Procedure kan sudah dijelaskan. Ya, ada yang harus dicapai oleh teman-teman. Target harian, target bulanan itu sudah ditentukan. Oh, si ini, bagian ini ada bagian ini. Ya, bekerjalah sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada istilahnya loyal terhadap pimpinan, tapi Anda loyal terhadap aturan yang sudah ditentukan. Itu integritas. Ya, jawabannya. Nomor 4 sekarang. Nomor 4 sekarang. Gunakan helikopter view. Seakan-akan Anda mencari orang yang ingin gabung. Ya, ingin gabung. Ya, silakan. Nomor 4. Teman kantor saya adalah orang tua salah seorang siswa SMA yang lulus ujian nasional. Tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Seakan-akan kita dibenturkan dengan ini ada orang tuanya, ada anaknya yang sudah lulus sekolah, tapi orang tuanya ada kegiatan keluar. Ini masalah pribadi tentunya ya, bukan masalah pekerjaan. Kira-kira jawaban Anda apa nomor 4? Nomor 4 apa jawaban Anda? Nomor 4. Ada satu orang yang menjawab nomor 4. Berpendapat teman saya mempunyai hak untuk mengatur acaranya. Iya, memang. Iya memang. Tapi apakah karena teman sekantor ini loh? Teman sekantor. Dalam urusan sifatnya personal, kita hanya bisa meminta saran teman kita. Oh, ya, minta saran teman kita. Ya. Jadi saranin kasihan karena anaknya juga baru lulus sekolah dan harus dibawa misalkan rapotnya oleh orang tuanya atau kelulusannya oleh orang tuanya. Maka yang baik adalah meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. Masalah dia menerima atau tidak bukan urusan kita, tapi kita, teman kita, judulnya teman kantor, judulnya teman kantor. Kalau orang lain yang kita tahu ngapain juga biarin aja, tapi ini teman kantor dan kaitannya bukan sifatnya urusan kantor, tapi ini hanya untuk sifatnya di luar kantor. Nomor 5, silakan nomor 5 ditulis jawaban Anda apa? Nomor 5. Teman saya meminjam sepeda motor kepada saya untuk pergi ke tempat kerja. Padahal sepeda motor tersebut hasil pinjaman dari sepupu saya. Maka saya silakan. Kira-kira kalau ada teman minta pinjam, tapi kita pinjaman lagi, apa dipinjemin gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, atau dianterin aja. Bu Nurul, nah ya benar Bu Nurul. Jawabannya adalah mengatakan saya tidak berani meminjamkan karena bukan milik saya. Itu lebih baik. Nah, lebih baik daripada Anda meminjamkan punya orang,
Nah, jadi 5 adalah C, alhamdulillah. Banyak yang benar. 6, nomor 6 sekarang silakan. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya, sedangkan tuduhan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan nomor 6. Silakan nomor 6. Nomor 6. Bahwa Anda wajib membela diri Anda, wajib menjaga harkat dan martabat diri sendiri. Kalau memang tidak salah, ngapain juga, maka tindakannya adalah Anda wajib melakukan pembelaan. Jawabannya adalah menerangkan keadaan yang sesungguhnya, yang dibiarkan hoax ya berkelimputan. Jadi jawaban nomor 6 adalah D. Nomor 7, silakan nomor 7. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya, Anda harus pimpinan, ada controlling, ada planning, ada organizing, ada supervisi. Itu hak Anda sebagai pimpinan. Maka apa yang akan Anda lakukan pada saat ada anak buah yang tidak peduli dengan tugas? Ya, berarti saya kira kalau yang tidak peduli ya bodoh amat. Penting Anda ada division of work. Division of work apa? Pembagian tugas secara adil. Kemudian Anda harus menjadi motivator jadi anggota. Jadi jawabannya nomor 7 adalah D. Bagiin aja, nanti kita lihat motivasi ini tugasnya bareng-bareng, sangat tepat waktu dan sebagainya. Itu tugas Anda. Kemudian nomor 8, nomor 7D, nomor 8, saya ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi ke provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa dalam ujian Anda tidak boleh ada urusan menolak-menolak. Ya. Jadi jawabannya apa kira-kira? Nomor 8, teman-teman. Nomor 8. Ada satu yang benar, saya lagi. Nomor 8 benar, Bu Nurul. Menerima tawaran tersebut, konsekuensinya, tapi ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kantor. Ya. Ini Anda tidak menerima tawaran tanpa harus embel-embel. Ya, nomor 8. Nomor 9. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi apa? Anda harus punya catatan, Anda harus punya target, Anda harus punya keinginan, dan itu yang dicari. Jadi tunjukkan, walaupun kadang-kadang ambisius di ujian itu, tapi itulah yang diharapkan. Anda memiliki target menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Jawabannya apa? Apakah menjadi struktural, atau menjadi apa, menjadi bos, menjadi kaya? Menurut jawabannya benar, menurut jawabannya adalah A. Jabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional di bidang. Bukan yang jadi kaya, enggak ada ya. Nomor 10. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Wanjakti. Nah, respon saya adalah Bapak Jakat. Nah, bisa Bapak Jakat. Respon saya adalah nomor 10, silakan nomor 10. Bahwa dalam organisasi yang boleh menjelaskan, boleh mengumumkan hasil keputusan adalah pimpinan. Karena dalam prinsip manajemen, bahwa seorang pimpinan adalah leader, selain leader, dia adalah spokesman, atau orang yang tugasnya berbicara atas nama organisasi tentunya. Maka jawabannya adalah C. Tidak boleh membocorkan hasil rapat karena bukan wewenang saya. Ya, C. Bagaimana Bapak Ibu, dari 1 sampai 10 dapat berapa benarnya? Saya sekali lagi, saya katakan, semuanya benar, tetapi siapa yang mendapatkan nilai yang paling tinggi, itu yang harus menjadi. Ya, nomor 10 E.
Nah, kenapa saya jadi C ya? CE. Nah, apa sih? Nah, nomor 10 tidak membocorkan ya. Kenapa saya jadi salah? Nomor 10 E. Nah, apa jadi C? Dihitung 1 sampai 10. Dihitung 1 sampai 10. Anda jawabnya apa? Berapa? Benar, nah, alhamdulillah. Ya, target Anda harus di atas 85%. Ya, walaupun SKD 40%, tapi Anda ya lumayan. Naik 40% tinggi kan, bagus. 11. Nomor 11, silakan teman-teman. Ketika saya naik sepeda motor di jalan mendekati gedung, saya melihat kepala kantor berjalan kaki. Saya akan, nah, silakan. Yang paling humanis, yang mana yang paling baik? C, ya benar. Nomor 12, silakan. Nomor 12. Nomor 12, silakan. Nomor 12. Nomor 12, E. Nomor 12, siapa yang barusan jawab E? Kalau misalnya dipercayakan untuk mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat kantor, saya ya, akan melakukan pembicaraan bila sudah menemui tugas baru. Nah, ini kan logika bermainnya gini, logika bermainnya. Anda dipercaya mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan, artinya masih bersikap rahasia dong, ya, bersifat rahasia dan belum dipublikasikan, artinya tidak ada seorang pun yang paham, ya. Artinya misalnya nomor E mengalihkan pembicaraan bila mereka sudah menyinggung. Artinya kan Anda juga tidak, semua orang tidak tahu bahwa Anda diberikan tugas. Nah, karena belum dipublikasikan. Gak ada yang tahu Anda mendapat tugas itu. Makanya kalau misalnya kalau sudah mulai menyinggung, artinya orang sudah tahu tugas Anda. Logika sederhananya gitu. Kita bermain logika. Jadi pada saat Anda gaul dengan orang, ya biarin aja orang mau ngomong apa. Yang penting Anda tidak ngomong. Jadi kalau ada di dalam Anda sudah diberikan, kecuali kalau logika berpikirnya, kalau misalnya Anda sudah diberikan tugas, razia, dan kemudian setelah ada sudah dijelaskan Anda mendapat SK dan SK itu diketahui oleh semua orang, dan hasilnya tidak boleh dipublikasikan, maka Anda stop membicarakan yang tugas baru itu. Kalau semua orang tahu. Tapi kalau orang tidak tahu, ya sudah, ngapain, biarin aja mereka ngomong apa. Tapi yang penting kalau ada yang bagus, saya terima sebagai dalam rangka pengembangan tugas baru saya. Jadi nomor A itu masih lebih masuk ke logika berpikir karena tugasnya masih rahasia. Lalu nggak usah dibatasi, nomornya nggak usah dibatasi, biarin aja. Yang penting Anda nggak ngomong. Ya, yang penting Anda masih komit terhadap ini, belum dipublikasikan dan harus dijaga kerahasiaannya. Artinya, kalau belum dipublikasikan, tidak seorang pun tahu tugas Anda apa. Ya kan? Jadi jawabannya A. Biarin aja. Kalau Anda ada orang tiba-tiba nyeletuk, dia ngomong apapun, ya sudah. Tapi ternyata bagus untuk pengembangannya, udah ambil. Tapi Anda jangan sekali-kali membuka pada orang lain. Itu maksudnya di sana. Jadi 12A. Nomor 13 sekarang. Jika ada kesempatan berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, kira-kira apa? Jawaban nomor 13. Jawaban nomor 13 kira-kira apa? Nomor 13, silakan teman-teman. Nomor 13.
Nomor 13 adalah A jawabannya. A dong, benar. Nomor 14. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan nomor 14, silakan. Silakan nomor 14. Maka kalau misalkan ingin berhasil, maka Anda harus baca aturan perundang-undangannya, baca kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Jadi, yang jawabannya yang baik adalah B. Ya, benar, teman-teman. Nomor 15, silakan. Ketika terkait pada kesanggupan untuk melakukan hal tertentu, pada umumnya saya kira-kira kalau Anda sedikit sanggup nggak ini? Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nomor 15, kira-kira apa? Kalau ingin terkait dengan kesanggupan, Anda misalkan seorang dosen misalnya. Oh, Anda tiba-tiba misalnya dosennya dosen bahasa Indonesia, tapi Anda diberi kesempatan untuk menjadi wasit tenis meja. Nah, kira-kira diambil nggak? Padahal target Anda adalah Tridharma perguruan tinggi. Itu relevan nggak dengan bahasa Indonesia dengan tenis wasit wasit tenis meja? Ya. Jadi jawabannya kira-kira apa? Jawabannya 15 adalah jadi kalau Anda mengambil kegiatan pun harus sesuai dengan relevan dengan tugas Anda. Misalnya bahasa Indonesia ya, lalu yang diambil berarti misalnya pengabdian masing-masingnya yang terkait dengan bahasa Indonesia. Tugas misalkan bulan bahasa, cerdas cermat bahasa dan lain sebagainya. Kemudian nomor 16. 16 silakan teman-teman. Nomor 15. Pada saat harus memecahkan suatu persoalan, maka biasanya pikiran saya nomor 16. Apa yang Anda pikirkan kalau ada sebuah persoalan? Coba Anda nomor 15, 16, 16. Nomor 16 jawabannya adalah C, benar. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguan. Ini kemampuan Anda fokus pada kegiatan. Ya, integritas. 17, dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbang ide. Yang saya lakukan adalah langsung menunggu kesempatan atau duduk dulu atau bagaimana. Nomor 17. Nomor 17, kira-kira apa? Ya, nomor 17. 17A, duduk mendengar pembicaraan Anda yang baru kemudian berbicara. Nomor jawabannya ada yang lain nggak? Nomor 17. Karena 17 itu jawabannya adalah kalau yang A dapat 4. Nah, itu dapat 4. Cari yang lain, cari yang lebih baik. Lebih baik dari nomor A. Karena nomor A dapat 4 poinnya. Cari yang lain, yang lebih baik. Ayo, kira-kira yang mana? Yang lebih baik. Ya, ada sedang hangat, ada pembicara yang sedang hangat, terus apakah langsung nimbrung? Jawabannya yang lebih baik adalah menanyakan apakah saya boleh berbicara. Apakah bagus? Kira-kira yang baik adalah ini. Menunggu kesempatan. Tunggu dulu. Kenapa Anda? Kenapa? Kan Anda terlambat. Gitu. Kalau Anda datang dari awal, ngomong aja. Gitu. Jangan sampai nanti apa yang sudah Anda bicarakan, orang lain sudah ngobrol, sudah dibahas. Jadi nomor 17D. Nomor 18 silakan, 18 silakan sekarang 18. 18. Saya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin ya sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. Ya, jawabannya adalah 18 benar. A jawabannya.
Ya, ini jawabannya A. Tetap Anda harus melakukan persiapan. Kemudian nomor 19. Nomor 19, di setiap pekerjaan pasti memiliki job description masing-masing. Dan saya telah melakukan sesuai dengan job description tersebut. Nomor 19, apa jawaban Anda? 19. 19. Walaupun Anda kan sudah sesuai. Nah, walaupun Anda yang baik gimana, kira-kira karyawan mana yang Anda inginkan? Yang A, walaupun dia sedang sibuk, tapi dia mau membantu orang lain. Baik, benar. Ya, nomor A. Nomor B, akan membantu kawan saya jika diminta mempelajari hal lain di luar deskripsi jabatan saya. Saya akan melakukan pekerjaan di luar deskripsi jabatan jika diminta. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang telah diberikan saat ini. Jadi jawabannya yang adalah ini loh. Ingat tadi ada yang jawabannya ini seakan-akan kan dia sudah selesai. Apa yang Anda lakukan? Berarti mengembangkan diri dan orang lain. Membantu orang lain. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 20, teman-teman silakan. Nomor 20. Nomor 20 jawabannya apa, teman-teman? Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Ingat, dahulukan tersebut laporannya, baru kemudian kerjakan yang lain. Tugas Anda yang utama. Dan menghadiri seminar, menggantikan, hanya mengganti saja. Tapi ingat, tugas Anda yang utama. Jadi jawabannya adalah nomor 20 adalah A. 20A. Selesaikan terlebih dahulu, baru kemudian tugas yang lainnya. Jadi kemampuan mengerjakan tugas tadi kan ada ya. Nomor 21, Andi seorang karyawan yang rajin, namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang tidak ada yang tahu. Kira-kira nomor 21 apa? Kira-kira. Apa menurut Anda yang paling tepat untuk nomor 21? Kira-kira. Apa yang tepat? Nomor 21. Silakan, ada dua orang nih, ya sudah. Nomor 22. 21 ya. 21. Nah, ya. C jawabannya. Sekarang nomor 22. Bahwa karakter rajin itu bisa membantu kenaikan kelas yang baik. Nomor 22. Setelah mematangkan rencana, dia nomor 22. Setelah mematangkan rencana, kira-kira apa? Nomor 22, ada pasrah. Masrah. Saya minta doa online dulu sebab dapat tombol. Nah, oke di sini. Kemampuan berusaha mengerjakan sendiri. Nah, setelah Anda mematangkan rencana sudah dipatangkan artinya sudah mendapatkan masukan dari sana sini. Sudah matang. Berarti ya sudah tinggal pasrahkan aja. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. C. Waduh. Saya minta bukan juga matang kalau masih minta pendapat orang itu. Belum matang kalau gitu. Ya, nomor 23. Silakan, 23. Jika suatu rencana terlihat rumit, maka nomor 23, kalau ada yang rumit, ribet. Nah, iya Bu Nurul benar. Pertimbangkan dulu. Berani ngambil risiko kalau sudah lihat resikonya. Nomor 24, silakan. Nomor 24. Nomor 24.
Dalam suatu kelompok kerja biasa terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan saya merasa nomor 4, 24, 24. Dalam sebuah kelompok, maka Anda harus menjadi anggota kelompok, bukan diri sendiri. Dalam kelompok, maka Anda harus berbicara atas nama kelompok, bukan diri sendiri. Dalam kelompok, Anda harus melakukan sesuatu sesuai dengan target kelompok, bukan target diri sendiri. Nah, jadi, jawabannya adalah D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Anda menjadi anggota, sehingga karena jadi anggota, Anda menghargai orang lain, menghargai orang pimpinan Anda, menghargai teman-teman Anda. Ya, jawabannya nomor 24 adalah D. Dodol. Nomor 25, silakan. Saya bekerja di kantor yang rata-rata pegawainya datang terlambat. Sikap saya, ingat, ini integritas. Integritas, ini integritas. Nomor 5, nomor 5, 25, 25. Nomor 25, kira-kira saya akan menegur mereka dengan baik. Saya bekerja di kantor yang rata pegawainya terlambat. Sikap saya adalah, ada yang bagusnya peduli amat ya. Bodo amat gue pikirin. Ya kalau bodo amat gue pikirin, biarin aja. Urusan masing-masing. Jawabannya B. Jadi kalau saya akan menegur mereka yang dengan baik, memberi contoh. Ya, jawabannya A. Nomor 25A jawabannya. Nomor 26. Saya diutus menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Wah, sudah ya ini. Nomor 26 sudah. Draft nomor 26 sudah ya tadi. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Sikap saya adalah nomor 27. Nomor 27, tidak visible katanya. Kalau tidak ditolak, maka Anda segera melakukan perbaikan. Ini menunjukkan tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Maka melakukan segala perbaikan dan mencoba kembali. 27 adalah A. Oke, dari 1 sampai 27, bonus halaman nomor 25, jawaban Anda apa? Silakan. Jawaban Anda apa? Berapa dapat benar berapa Anda? Anda dapat benar berapa? Benar berapa? Anda, yuk, dari 1 sampai 26 dengan bonus nomor 26 karena ada 2 kali kerjainnya. Jawaban Anda benar 15. Alhamdulillah, Bu, 15. Kan kita masih baru, Bu. Kita kan baru tadi saya ajarinnya bagaimana cara menjawabnya. Kemudian nomor selanjutnya kita siap. Nomor 1 sekarang. Bagian 2. Nomor 1. Sikap saya terhadap perubahan ide dan cara-cara baru dalam bekerja. Anda harus optimis kira-kira. Ide baru artinya kan ide baru kan hal-hal yang baik harusnya ya. Ya, berarti apa jawaban Anda? Ayo. Terhadap ide-ide baru, terhadap perubahan, bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Nah, jadi saya bukan iklan capres loh ya. Saya bukan iklan capres. Bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Ya. Jadi jawabannya adalah
Perubahan itu harus optimis. Dengan adanya perubahan, kondisi pasti lebih baik. Harus optimis lah jadi orang. Jawabannya nomor dua. Nomor dua, kira-kira apa? Nomor dua, kenapa Bu? Durasi yang bekerja tergantung ini perubahan ide. Ya namanya perubahan, cara-cara baru dalam bekerja. Misalnya dari bekerja dari luar, dari rumah. Kemarin kan tidak biasa kan, bekerja dari work from home. Nah, sekarang masih ramai lagi. Sekarang, misalnya Anda jadi tiba-tiba harus bekerja work from home lagi. Nah, ya, malah sekarang dianjurkan ya. Kalau saya dari lebih enak di rumah. Nomor dua, silakan nomor dua. Nomor dua, berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang wajar. Kira-kira beranggap berpindah-pindah dua hal yang wajar. Saya menyukai pekerjaan yang paling ideal adalah saya menyukai pekerjaan saya, tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Itu ya Bu ya. Ya, juga pekerjaan, tapi kalau menyukai pekerjaan saya, jika ada pekerjaan yang lebih baik, itu ya pertama harus lebih baik, tidak dapat karena harus dia. Ya, jawabannya adalah E ya. Kemudian nomor tiga, kerja keras dan cermat merupakan wujud untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal ini saya senang. Jawabannya nomor tiga, ini tentang kreativitas, menumbuhkan kreativitas baru. Ya, kreativitas baru. C, jawabannya nomor tiga. Nomor empat, silakan. Saya memiliki buku favorit dan buku tersebut dihilangkan oleh teman dekat saya. Jawabannya Anda, favorit Anda loh. Jawabannya kira-kira apa? Oh, yang ini, ya, diam dulu. Ibu kira-kira apa jawaban itu? Jawabannya benar gimana? Benar Bu Arin. Ya, dia harus kembaliin. Maunya minjem harus kembaliin. Nomor 6. Nomor 5 ya. Nomor 4 nomor 5 sekarang. Nomor 5, perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Ini kalau sedang, kira-kira nomor 5 apa? Nomor 5 apa? Teman-teman, silakan. Saya mencari pekerjaan lain sembari tetap bekerja perusahaan ini. Ya baguslah. Bagus. Ya, kalau memang ada seperti itu bagus, tapi kalau Anda jadi bos, kalau Anda jadi bos. Ya, Anda senang yang mana nih? Ada yang A, kalau memang perusahaan, kalau di sini jawabannya perasaan tempat saya mengalami masalah keuangan. Kalau Anda jadi bos, maka Anda akan merasai ini. Dan Anda akan pilih. Ya, kalau Anda jadi bos, Anda akan pilih. Karena perusahaan sedang, jadi jangan sampai kalau lagi, memang kalau yang tadi saya akan berbentur dengan yang tadi. Di mana masalahnya? Kalau tadi kan konsep yang mana yang tadi ya? Ini pekerjaan yang tidak disukai. Ya, yang disukai nomor dua, pekerjaan yang dia sukai. Tapi yang lebih baik, artinya pekerjaan masih pekerjaan yang dia sukai. Tapi kalau yang nomor empat, nomor lima, ini perusahaan sedang gawat. Yang gawat, masa mau tinggalin?
Betul, memang Anda punya hak, tetapi hak ini yang lebih baik dicintai. Ya, nomor 5A. Nomor 6. Hampir semua pegawai di kantor instansi budi meminta uang tanda terima kasih atas pengumpulan surat tertentu. Padahal menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya sama nggak boleh, tidak ingin melakukan sama sekali. Nomor 6 adalah E. Nomor 6 E. Nomor 7, kira-kira apa nomor 7 jawaban Anda? Silakan. Anda apoteker, Anda apoteker, tapi ada orang minta tanpa dengan resep. Anda tahu resep itu, tapi Anda kan apakah itu menjadi hak Anda? Ya, nomor 7 jawabannya adalah menolak. Menolak, walaupun Anda tahu, Anda menolak walaupun karena bukan kompetensi Anda di sana. Ya, Anda tahu, tapi kompetensinya siapa yang kompeten di sana? Nomor 8. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi. Yang Anda lakukan adalah kecurangan loh ya, ini kecurangan. Kecurangan, melaporkan. Kalau ada kecurangan, melaporkan. Fraud. Fraud ya. B jawabannya. Nomor 9. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab di sebuah tim kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebagai manajer. Maka masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap Anda bagaimana? Nomor 9 jawabannya, Anda jangan meremehkan diri sendiri. Kalau ada manajer, direktur menunjuk Anda, maka lakukan. Jadi, ya, menerima dengan senang hati. Ya, nggak usah menolak. Nggak boleh menolak. Nomor 9. Jangan menolak, jangan mempertimbangkan. Sudah saya share ya. Ini kalau ada nanti kunci jawaban salah, saya sudah perbaiki. Bahwa Anda tidak boleh menolak. Karena orang sudah yakin kepada kompetensi Anda, makanya Anda ditunjuk. Menerima. Ya, menerima sih. Tidak boleh menolak. Kemudian nomor 10, seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan perusahaan, namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Nah, jawabannya adalah B pasti ya. Nolak. Ada hal yang seperti itu. Ya, menolak. Kemudian nomor berapa? Nomor 10, nomor 11. Nomor 11, rekan Anda berpulang lebih awal. Dan nomor 11 jawabannya C. Tetap pulang sejadwal. Nomor 12, dalam suatu diskusi pendapat Anda ditolak oleh atasan, maka sikap Anda adalah nomor 12 menerima penolakan, tapi nanti minta penjelasan. Kenapa penolak di pendapat Anda ditolak ya? Jadi D jawabannya nomor 12. Nomor 13. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika teman akrab Anda datang minta bantuan pada Anda agar menerima anaknya sebagai bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Ya. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan? Nomor 13 pasti menolak ya. Menolak. D jawabannya. Kemudian nomor 14, di suatu supermarket Anda melihat seorang kasir melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah nomor 14 adalah menegur, mengingatkan. Kecurangan selalu tegur ya. B jawabannya. Nomor 15, sebagai sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat Anda tentang kondisi ini adalah kira-kira nomor 15,
perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan pada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pemberian. Jadi jawabannya adalah A, nomor 15. Nomor 16. Nomor 16, aman nih orang kalau tidak bekerja adalah sebagai ibadah. Nah, jawabannya A. Nomor 17, seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk diterima menjadi karyawan setempat dengan cara memberikan dana sejumlah uang tertentu. Nomor 17 sama tadi, berarti kita langsung menolak. Kemudian nomor 18, nomor 17D, nomor 18, rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Anda? Nomor 18, aturan tetap diikuti. Itu integritas. Jawaban Anda. Nomor 19, saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. Nah, saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. Kemudian 19, jawabannya adalah saya pun tidak boleh melakukan kesalahan tersebut. A, nomor 19. Nomor 20. Ketika di kantor, saya tiba-tiba memprint 3 lembar data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nomor 20, wah aman-aman saja kalau kita sekarang. Ketika di kantor saya tiba baru ingin ya, baru ingin. Nah, jawabannya adalah D, tidak boleh. Nah, tidak boleh di kantor menggunakan pribadi. 21, kalau seperti ini aman ya dunia persilatan. Nggak ada yang korupsi. 21, ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya kira-kira nomor 21, saya mau mematuhi, ya, mengajak. Ini bagus. D. Nomor 22, setiap hari kerja saya selalu datang paling pagi dibanding teman-teman saya yang lainnya. Yang saya lakukan adalah nomor 22, masuk ke ruangan dan mulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Kemudian mengobrol, membuat rencana kerja, masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Nomor 22, C atau A. Nomor 22 adalah masuk ke ruangan, semuanya masuk ke ruangan ya, dan membuat rencana kerja hari itu. Kalau yang kemarin ya udah direncanakan, yang ini, yang ini. Kemudian nomor C ya, nanti tolong dikoreksi kalau ada yang salah. C. Kemudian nomor 23, dalam setiap pekerjaan memiliki job desk masing-masing. Ini sudah ya, sudah. Yang tadi 23 jawabannya A karena ada yang sama ya, 23A. 24, terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya kalau ada pergantian pimpinan, Anda biasa-biasa saja, kerjalah tetap sesuai dengan tupoksi Anda. Jadi berusaha mengenal motivasi pimpinan yang baru. Ya. Visinya apa? Mengenal, berusaha menjadi pimpinan, berusaha pribadi, berusaha mengenal dan memahami visi. Visinya bukan pribadinya ya. D jawabannya. Nomor 25, dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Dan saya merasa, nomor 25, dalam budaya yang bagus adalah orang yang merasa diri sendiri, aman menjadi diri sendiri, dalam artian kan budaya ya beda, nggak usah ikut-ikutan dengan orang, jadi diri sendiri aja budaya itu, tidak pernah konflik dengan orang lain. Bedanya kalau tadi dalam kelompok, kalau kelompok Anda harus menjadi anggota kelompok. Kalau ini kaitannya dengan budaya, ya latar belakang budaya, bebas aja, ngapain juga pusing. Kemudian nomor 26,
Saya bekerja di kantor rata-rata terlambat. Sudah ya tadi. A tadi. Nomor 27, ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka jawabannya adalah langsung. Jika terlambat atau lama akan mengganggu proses. A 27, 28, 28. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya, ditambah lagi dengan adanya deadline. Sikap saya nomor 28. Nah, ini nggak boleh Anda. Nah, jawabannya adalah E. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati. Berusaha memenuhi target. Anda harus bertanggung jawab. Tadi ada program kemampuan mengerjakan sampai tuntas. Mandiri, secara mandiri. Nomor 29, saya sedang menghadapi ujian akhir, namun saya tidak bisa hadir dalam ujian tersebut karena sakit. Dan dosen saya tidak menawarkan untuk mengikuti ujian susulan. Dosen tidak menawarkan, tapi Anda yang harus proaktif. 29, berarti kalau ada kegiatan, Anda harus proaktif. Saya menghadap dosen, meminta. Ini yang baik, Anda proaktif. 30, saya diutus untuk menghadiri seminar. Oh, tadi sudah ya. Menyelesaikan, ini sudah tadi. Ya. 30. Nomor 31, draft laporan yang saya buat ditolak. Nah, tadi juga sudah ini jawabannya. A, 31. Dari 1 sampai 31, berapa jawaban yang benar? Silahkan teman-teman. Dari 1 sampai 31, berapa jawaban Anda yang benar?